nonton. Perayaan kemerdekaan bangsa Indonesia selalu identik dengan kemeriahan di seluruh penjuru negeri. Dari semua rangkaian acara di banyak tempat, atraksi udara dari pesawat TNI Angkatan Udara menjadi salah satu yang paling dinanti. Menyambut usia Republik yang telah menginjak 80, TNI Angkatan Udara akan mempersembahkan berbagai tarian langit khusus untuk masyarakat Indonesia. Dari heli Giant Flight, formasi flypast pesawat tempur yang membentuk angka 80, hingga manuver ekstrim Jupiter Aerobatic Team atau JAT. Dibutuhkan setidaknya waktu 1 bulan dari masing-masing skadron untuk mempersiapkan aksi terbaik. Yang membedakan kita PES pertama itu dengan menggunakan 8 pesawat. Itu melambangkan Presiden RI sekarang ini adalah Presiden ke-8, jadi kita PES pertama dengan 8 pesawat dan kebetulan show yang ini pertama menggunakan smoke merah dan putih, sehingga di event HUT RI yang ke-80 ini JAT menggunakan smoke merah putih dengan yang di sisi kiri menggunakan smoke merah dan yang di sisi kanan menggunakan smoke putih. Sejak pertama kali tampil di perayaan kemerdekaan tahun 2008, tim JAT memang menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu. Seiring usia yang semakin bertambah, atraksi yang dilakukan pun juga semakin rumit. Atraksi mengeluarkan asap merah putih kali ini menjadi yang perdana setelah sebelumnya hanya menampilkan asap biasa. Nah, di samping saya ini, para teknisi sedang mengisi smoke merah yang nantinya ketika show akan diluncurkan tuh smoke merahnya merah putih. Nah, ini lagi pengisian nih. Nah, ini di dalamnya itu ada exhaust-nya. Nah, jadi olinya itu keluar dari yang lubang-lubangnya itu. Kemudian kan ini kan panas ya, ini kan exhaust kayak knalpot gitu kan. Jadi ketika hasil pembakaran itu keluar panas, kemudian olinya itu terbakar, jadilah asap. Smoke itu ya? Ya, jadinya smoke itu. Ini yang bentuk merahnya ini. Nah, nanti disemprot itu ada pompanya di dalam bawah pesawat sana. Ketika kita pencet, terus pompanya bekerja, kemudian si cairannya ini, olinya ini dia langsung ada pressure ke depan, terus akhirnya nyemprot di sini, terus akhirnya terbakar, jadilah asap. Berarti keluar dari sini? Iya, dari sini. Oh, dari sini? Bedanya pesawat propeller ini, khususnya KT-1 ini smoke-nya ada di depan. Ya, kalau misalnya kayak yang jet-jet itu ada yang pakai smoke trail itu dia ada di samping. Kalau yang Hawk itu dia ada di belakang. Meski terdengar sederhana, ada banyak kerumitan di balik aksi tim JAT. Melakukan manuver persis di depan Istana Merdeka, koordinasi dan komunikasi pesawat harus tanpa celah demi aksi yang sempurna. Salah sedikit, warna asap bisa jadi terbalik atau bahkan tidak keluar. Ketakutan terbesarnya Mas ketika nanti manuver dengan smoke apa Mas? Yang jelas kalau misalnya smoke itu kan mungkin kan kita nggak tahu itu namanya sistem ya. Kita nggak tahu apakah berjalan dengan normal atau tidak. Ketika misalnya ada satu member yang tidak berjalan atau smoke-nya itu tidak keluar, ya sudah berarti pairing-nya atau pasangannya itu dia juga tidak mengeluarkan smoke. Jadi kalau misalnya yang paling luar sini ini bermasalah, ini sekalian nggak usah pakai smoke, ya gitu. Jadi biar seragam. Sejauh ini ketika latihan seperti apa? Kalau sejauh ini ya kadang keluar, kadang tidak. Cuma kan makanya setiap mau melaksanakan manuver atau kita terbang atau show itu kan pasti maintenance itu kan dia melaksanakan pengecekan terhadap sistemnya ya. Siapa tahu ada bermasalah sehingga pada saat besok ya, dipakai itu tidak ada masalah sama sekali. Selain itu, mereka akan menghadapi cuaca Jakarta yang mudah berubah. Panas bisa berganti mendung hanya dalam sekejap.
Belum lagi polusi di langit ibu kota kadang membuat jarak pandang menjadi semakin rendah. Ya, kalau pas latihan kemarin ya itu tadi, ketika kita masuk awan, kita kan dalam bentuk formasi ya, dalam 3 second, oh kita masih lihat, berarti kita masih dalam bentuk formasi. Tapi ketika saya menghitung Jakarta One, masuk awan, Jakarta One, Jakarta 2, Jakarta 3, ternyata kita tetap nggak lihat leader, ya sudah, mau nggak mau kita kan harus breakaway dari posisinya leader kan. Nah kebetulan kemarin pada saat masuk awan, kemudian masih bisa lihat. Terus habis itu masuk awan lagi kita masih bisa lihat. Jadi ya sangat menegangkan juga sih di situnya. Ketepatan letak pesawat menjadi kunci dari terciptanya parade udara tim JAT. Semua dihitung agar jarak antar pesawat terlihat proporsional ketika dilihat dari darat. Ya pasti semuanya kan diatur oleh leader ya. Kapan kita harus move on, kapan harus berpindah formasi atau mereposisi, semuanya diatur oleh leader, sehingga kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh leader atau order dari leader, ya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuaikan dengan parameter masing-masing. Tak cukup dengan aksi Jupiter Aerobatic Team, TNI AU juga menampilkan aksi gabungan 5 skadron udara tempur. Masing-masing terdiri dari pesawat tempur F-16, T-50, Hawk 100 dan 200. Tim akan menampilkan formasi udara berbentuk angka 80 yang merujuk pada usia Republik saat ini. Pesawat F-16 akan mengisi formasi 8, sementara angka 0 akan diisi T-50 dan Hawk. Proses latihan sebetulnya mulai dari perencanaan ya. Kalau dari latihan sendiri, kami ada lokasi sekitar 1 minggu untuk membentuk angka 80. Tapi sebelum kita menerbangkan pesawat dengan formasi angka 80, sebelumnya kita sudah merencanakan di on ground terlebih dahulu. Kita menggambar formasi pesawat di kertas gitu ya, kemudian menetapkannya di checkpoint pesawat, kemudian kita menempatkan checkpoint pesawat biar gampang terlihat. Seperti contoh, di belakang itu ada garis kuning itu sesuatu persiapan yang kita buat untuk checkpoint formasi pada saat formasi 80 di atas. Dengan jumlah total 20 pesawat, membuat ada tantangan tersendiri dalam formasi 80, terutama ketika cuaca buruk. Apalagi, aksi ini adalah yang pertama kali dilakukan. Kita join close formasi, ketika masuk dalam awan dan hilang, tidak bisa melihat satu sama lain, itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, perencanaan di bawah, bagaimana kita sebelum terbang, bagaimana mengasah cuaca, kemudian setelah kita dapat menganalisa, baru kita masuk penerbangan sesuai dengan rencana yang telah kita briefingkan di pagi hari. Ya, itu tantangan terbesarnya. Kemudian pada saat formasi sendiri, tantangan terbesarnya adalah bagaimana bisa mempertahankan formasi itu bentuk angka 80. Ya, karena masing-masing pesawat itu mempunyai checkpoint masing-masing. Bagaimana biar terbentuk angka 0 dan angka 8 itu tidak mudah. Masing-masing penerbang yang ada di pilot itu harus disiplin terhadap dirinya sendiri dan juga konsentrasi terhadap orang lain. Dari sekian banyak militer udara yang dipunyai ratusan negara di dunia, hanya 30 sampai 40 diantaranya yang memiliki skadron spesialis aerobatik. Di antara negara itu ada Indonesia yang telah diakui dunia. Karena itulah, atraksi dan manuver bukanlah sekedar gaya-gayaan ataupun penampilan tahunan yang biasa. Lebih dari itu, keberadaannya memberikan isyarat pada negara lain ada penerbang tempur di Republik ini yang punya kemampuan di atas rata-rata. Dan yang penting, ketersediaan dan kemampuan pesawat tempur yang mumpuni menjadi indikator kekuatan pertahanan udara suatu negara. Sekarang, Bapak Presiden Prabowo sudah merencanakan atau membangun Indonesia lebih baik lagi dengan contoh membeli pesawat-pesawat tempur generasi yang paling baru, mulai pesawat Rafale, kemudian yang lainnya juga. Harapan kami ke depan Indonesia tidak kalah dengan negara tetangga
seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Australia, bahkan dari negara-negara barat sekalipun. Itu yang jadi harapan kami. Sehingga dengan itu kedaulatan negara Indonesia yang luasnya dari Sabang sampai Merauke dapat aman, dapat tercover oleh keunggulan pesawat tempur yang kita miliki.